bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Jika sudah siap, silakan dipersiapkan buku temanya dan alat tulisnya. Nah, jika sudah, silakan dibuka bukunya pada halaman 169. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Berkreasi membuat hiasan dari bahan buatan ya. Dilihat di sini, kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Nah, kita sudah belajar tentang bahan buatan ya. Sekarang kalian coba lihat di sini. Yang A ini terbuat dari apa? Betul, dari sedotan. Yang B ini bahan buatan terbuat dari apa? Karya seninya. Betul, dari kertas origami ya. Lalu yang C dilihat di sini dari mana? Karya seni dari mana? Terbuat dari apa? Betul, dari botol bekas. Lalu yang ini dari mana? Yang kemarin kita buat, yaitu dari plastisin. Iya, dari plastisin. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan di sini. Yang pertama, ada karya A berbahan dasar apa tadi? Sedotan, betul. Lalu karya B berbahan dasar dari apa? Kertas origami. Dan yang C berbahan dasar dari botol bekas. Lalu yang terakhir, karya berbahan dasar dari apa? Dari plastisin. Nah, sudah. Jika sudah, kita buka halaman selanjutnya ya. Nah, di halaman selanjutnya yaitu adalah halaman 173. Ketemu halaman 173. Di sini ada ayo berlatih, yaitu membandingkan berat benda. Ketemu? Ya. Di sini ada tentukan berat-berat berikut ya. Gunakan dua bandul berikut untuk menentukan berat benda. Nah, lihat di sini. Ini ada bandul yang kecil, yaitu adalah 1 ons, dan yang besar ini beratnya adalah 1 kilogram. Sekarang kita lihat di sini. Yang gambar pertama ini bandulnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bandul, dan 3 bandulnya ini adalah bandul yang beratnya itu adalah berat 1 kilogram. Jadi kalau ditanya di sini berat semangka yaitu adalah berapa? 3 kilogram. Kenapa 3 kilogram? Karena bandul 1 kilonya itu ada 3. Jadi 3 kilogram jumlahnya. Nah, lalu dilihat lagi yang di sini. Oke, di gambar nomor 2, bandul besarnya ada 1, 2. Lalu bandul kecilnya ada berapa? Ada 1, 2. Jadi berat apelnya adalah 2 kilo 2 ons ya, karena bandul besar ada 2 dan bandul kecilnya juga ada 2. Jadi cara penulisannya 2 kilo 2 ons. Nah, lanjutkan di berat kelengkeng dan berat mangga, lalu ada berat jambu biji dan ada berat jeruk. Jika sudah kalian tentukan beratnya, silakan kalian bandingkan ya, membuat perbandingan berat antara dua buah tersebut. Jadi di sini di tengah-tengah sini nanti silakan kalian berikan tanda lebih berat dan
lebih ringan. Masih ingat tandanya kurang dari dan lebih dari? Ya, kalau misalnya sama berarti tinggal diberikan tanda sama dengan. Jadi kalian tinggal tulis aja di sini ya, dibuat misalnya ini 3 kg dan ini 2 kg 2 ons. Berarti lebih berat yang lebih berat yang ini semangka. Jadi silakan kalian berikan tanda. Gimana kalau tanda lebih berat? Betul, tandanya seperti ini ya. Nih, lebih berat. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Nah, jika di halaman sebelumnya sudah selesai dikerjakan, silakan dibuka bukunya pada halaman 176. Di sini ada ayo menulis, yaitu menulis kalimat dengan huruf tegak sambung. Ya, bersama dengan teman sebangkumu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Gunakan sebuah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Sekarang perhatikan contoh yang ada di buku. Coba dilihat di sini. Nah, di sini kata-katanya ini berantakan, tidak tersusun dengan rapi. Jadi kalian harus merapikannya. Lihat ada umur, tanaman, berapa, dan jagung. Sekarang kalian disusun menjadi sebuah kalimat. Yang betul adalah apa? Betul, berapa, umur, tanaman, jagung. Jangan lupa diberi tanda tanya. Kenapa? Karena ini adalah kalimat-kalimat tanya. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan soal yang ini di halaman 177, kalian silakan membaca dulu bacaan ini pada halaman 175, yaitu tanaman jagung. Jika kalian sudah selesai membacanya, baru silakan kalian mengerjakan soal ini. Nah, soal ini masih kata-katanya berantakan. Nah, kalian harus menyusunnya sebagai kalimat yang betul. Nah, dengan menggunakan huruf tegak sambung. Coba lihat yang pertama ya. Ada cara bagaimana ya. Terus ada memasak jagung. Jadi kalimat yang betulnya bagaimana kalau disusun? Ya, bagaimana cara memasak jagung? Jangan lupa diberi tanda tanya. Dan silakan menggunakan huruf tegak sambung. Lalu dijawab pertanyaan tersebut dengan melihat jawabannya di bacaan yang ini di halaman 175 sampai 176. Nah, karena di sini ruangannya kecil untuk menulis untuk menjawab pertanyaan ini, silakan kalian gunakan kertas selembar untuk mengerjakan tugas yang ini ya. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa diberi tanda tanya dan dijawab setelah itu ya. Nah, sudah? Semangat ya. Baik anak-anak, jika sudah selesai mengerjakan tugas di halaman sebelumnya, sekarang dibuka bukunya pada halaman 179. 179 di sini ada ayo mencari tahu. Kita baca dulu ya. Membandingkan berat benda. Ya. Tanaman bunga bisa ditanam di tanah atau langsung atau di pot. Ya. Rasti suka menanam bunga di pot. Rasti memiliki beberapa pot besar dan kecil. Pot besar dibuat dari tanah liat dan beratnya 6 ons. Ingat, pot besar dibuat dari tanah liat dan beratnya 6 ons.
Lalu pot kecil dibuat dari plastik dan beratnya 2 ons. Ya, ingat ya, pot kecil dibuatnya dari plastik yang beratnya hanya 2 ons. Kalau yang besar beratnya berapa? 6 ons. Oke, lalu pot-pot bunga tersebut hendak digantung di belakang rumah. Rasti menimbangnya lebih dahulu. Oke, sekarang ingat ya. Tadi kalau pot besar beratnya 6 ons, kalau pot kecil beratnya 2 ons. Nah, sekarang dilihat di sini. Ini adalah pot kecil atau pot yang terbuat dari plastik yang beratnya 2 ons. Lalu ini adalah pot yang terbuat dari tanah liat, beratnya adalah 6 ons. Oke, sekarang dibuka di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 180-nya. Coba di sini kita kerjakan satu soal ya. Nah, di sini adalah ada satu pot tanah liat dan ada 3 pot plastik. Berarti di sini berapa? Tadi satu pot tanah liat, yaitu 6 ons beratnya, betul. Lalu di sini satu pot plastik beratnya 2 ons, sedangkan ini ada 3, berarti kita hitung 1, 2, 3, gampang, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6, betul. Di sini hasilnya adalah 6 ons. Nah, sudah ditulis. Oke, kalau sudah ditulis berarti sekarang di sini kalian silakan tulis. Nah, boleh tuliskan dulu ya di sini 6 ons. Lalu di sini juga 6 ons. Ya, tadi berapa? Betul tidak? Kalau berat pot tanah liat itu 6 ons. Kalau berat satu pot plastik beratnya 2 ons, sedangkan ini ada 3. Jadi jumlahnya adalah 6 ons. Nah, sekarang berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sekarang boleh tanya, 6 ons sama 6 ons ini beratnya sama atau tidak? Betul, sama. Jadi silakan kalian tulis di sini sama dengan. Lalu berat pot ini sama besar atau tidak? Sama. Jadi kalian silakan tulis di sini juga sama dengan. Nah, seperti itu. Lalu soal yang kedua, ini lihat. Kalau yang ini ada berapa pot plastiknya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 2 ons. Karena satu ini beratnya adalah 2 ons, satu pot. Jadi 4 dikali 2 ons berapa? Betul, 8 ons. Berarti di sini adalah jumlahnya 8 ons. Di sini 8 ons. Ya, 8 ons. Lalu ini berapa? Ada 2, 1, 2. Sedangkan satu pot tanah liat ini beratnya 6 ons. Berarti 6 dikali 2 berapa? Betul, 6 dikali 2 adalah 12. Nah, berarti coba sekarang kalian lihat, mana yang lebih besar beratnya? Betul, berat tanah liat. Sekarang berarti berat pot plastik dengan berat tanah liat itu lebih berat tanah liat. Jadi berat plastik lebih kecil daripada berat tanah liat. Sekarang berat tanah liat itu lebih besar daripada berat plastik ya, pot plastik. Bisa? Oke, sama ya tandanya. Iya, jadi sama cara bacanya. Pot plastik lebih kecil daripada pot tanah liat. Dan sama kalau dibacanya dibalik. Pot tanah liat lebih besar daripada pot plastik. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal yang terakhir ini. Semoga kalian bisa ya. Jika tidak mengerti, silakan tanyakan ke Bu Uli ya. Semangat! Oke.
Oke, jika sudah mengerjakan di halaman sebelumnya, silakan dibuka. Ada ayo membaca, yaitu membaca teks percakapan. Silakan kalian baca dulu teks percakapan ini. Jika sudah selesai membaca teks percakapan ini, silakan dibuka bukunya pada halaman selanjutnya, yaitu di halaman 184. Nah, yang teks percakapan ini berada di halaman 183. Ya, ini berada pada halaman 183, yaitu adalah membaca teks percakapan. Lalu, jika sudah selesai, silakan dibuka bukunya di halaman 184. Di sini ada ayo menulis, yaitu menulis jawaban pertanyaan dengan huruf tegak bersambung. Jadi, baca dulu teks tersebut, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, silakan kalian hanya perlu menjawab di soal nomor 1 saja ya. Soal nomor 1 saja. Untuk soal nomor 2 tidak perlu dijawab ya. Silakan nomor 1 saja. Nah, jika sudah selesai, silakan dibuka bukunya terakhir pada halaman 192. Ada ayo mengamati. Nah, di sini ada ayo mengamati, yaitu mengamati tata tertib. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tata tertib di UKS, di kantin, di kelas, di sekolah, dan tata tertib di tempat umum. Nah, sekarang kita amati tata tertib di sekolah. Wayan selalu dilatih untuk berdiskusi dengan baik. Sekarang mereka membahas tentang tata tertib dalam berdiskusi. Saat berdiskusi, sikap-sikap apa yang harus dilakukan supaya diskusi berjalan lancar. Amati sikap berikut ini. Tandai dengan tanda silang pada perilaku yang mengganggu jalannya diskusi. Jadi silakan kalian beri tanda silang pada perilaku yang mengganggu jalannya diskusi. Jadi silakan dikerjakan. Yang ini berilah hanya memberi tanda silang ya. Nah, kita sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini boleh cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, silakan kerjakan tugasnya. Boleh tunggu tugas kalian sampai pukul 2 siang ya, 14.00. Nah, selain tematik, hari ini juga akan ada PJOK. Untuk tugas PJOK akan Bu Uli infokan lagi di grup dan akan Bu Uli kirimkan contoh video PJOK yang harus kalian ikuti videonya dan kalian coba membuat video PJOK tersebut. Baik anak-anak, kurang lebihnya Bu Uli mohon maaf. Jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bu Uli ya. Cukup sekian Bu Uli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.